Selamat pagi jemaat Tuhan. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur karena pagi hari ini kami dapat bersama-sama ya Tuhan, menyembah Engkau di dalam kebaktian kami Tuhan. Bapa, kami saat ini berdoa dan bersyukur kerana Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, dan kasih setiamu kekal dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dan kami juga bersyukur karena pagi hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama dapat merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-109, semua kerana anugerah-Mu ya Tuhan. Dan saat ini juga kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mengampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan, mau secara sengaja ataupun tanpa kami sengajakan ya Tuhan. Dan kami juga mau dan kami rindu hadirat-Mu bekerja di tengah-tengah kami di saat kami menyembah Engkau dan di saat kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita bernyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama di dalam doa kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu dan daripada-Mu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan saja yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi gereja kita selama 109 tahun. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Amin. Mari masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
kami mau terus bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Banyak hal yang Kau telah berbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau terus bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Mari pada pagi hari ini kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Syukur bagimu Tuhan, kami berterima kasih Yesus. Haleluya. Oh, lebih lagi kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur
hatimu katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, amin, haleluya. Kita bersama-sama doa hari ini. Allah Maha Kuasa, Engkau satukan umat pilihan-Mu menjadi satu masyarakat dan satu persekutuan di dalam tubuh anak-Mu yang ajaib. Anugerahkanlah kami supaya dengan mengikuti orang-orang kudus-Mu dalam segala kebaikan dan kehidupan kudus, kami akan mencapai sukacita yang tidak terkatakan, yang Engkau telah sediakan untuk orang yang sesungguhnya mengasihi Engkau. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita melihat pembacaan yang pertama yang diambil daripada 1 Korintus pasal 1 ayat yang sampai ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan kedua diambil daripada kitab Matius pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Injil Kudus kita daripada Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 5 ayat 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Matius pasal 5 ayat 1 hingga 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
kerana merekalah yang empunya kerajaan syurga. Berbahagialah orang yang berduka cita, kerana mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, kerana mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, kerana mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, kerana mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, kerana mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, kerana mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, kerana merekalah yang empunya kerajaan syurga. Berbahagialah kamu jika kerana aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, kerana upamu besar di syurga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Inilah Injil Kristus. Pujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada saudara dan saudari sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami peluang pada hari ini untuk beribadah kepada Engkau walaupun secara talian. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan menolong kami untuk mendengar dengan jelas, memahami kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hati kami terbuka luas untuk menerima firman Tuhan. Dan mengizinkan firman Tuhan dan Roh Kudus untuk mengubah hati kami, bahkan mengubah seluruh hidup kami. Sehingga di dalam kehidupan kami, Engkau semakin ditinggikan dan dimuliakan. Berbicara kepada kami dan kami sedia mendengar pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari, ada suatu cerita mengenai dua bersaudara yang melakukan kegenasan di suatu pekan, di mana mereka tinggal selama bertahun-tahun. Mereka tidak setia kepada istri masing-masing, ganas terhadap anak-anak mereka, dan tidak jujur di dalam perniagaan mereka. Mereka berteriak, menyebabkan kekecauan dan bersikap kasar kepada sesiapa sahaja. Suatu hari, tiba-tiba adiknya meninggal. Abangnya bertemu dengan pendeta gereja lokal dan berkata, "Pendeta, saya memohon Anda untuk memimpin upacara kebaktian pengkebumian adik saya. Dan amat penting bagi saya agar semasa kebaktian itu nanti, Pak Pendeta akan mengatakan yang adik saya adalah seorang yang kudus." Pendeta itu menjawab, "Saya tidak boleh berbuat begitu. Kita berdua tahu bahwa dia jauh daripada itu." Abangnya mengeluarkan buku cek dan berkata, "Pendeta, saya bersedia menyumbangkan $100,000 kepada gerejamu. Saya hanya memohon pendeta untuk menyatakan di muka umum bahwa adik saya adalah seorang kudus." Pada hari pengkebumian, pengkhotbah memulai khotbahnya begini. Semua kita tahu di sini bahwa mendiang adalah seorang yang jahat, kaki wanita, dan pemabuk. Dia merampok pekerjaannya dan menipu dalam cukai. Tiba-tiba pendeta berhenti seketika. Dan meneruskan khotbahnya. Tetapi
walaupun dia jahat dan berdosa, kalau dibandingkan dengan abangnya, mendiang adalah seorang kudus. Nah, saudara dan saudari sekalian, saya biarkan saudara untuk memikir moral cerita ini. Tapi apa yang saya mau katakan bahwa apabila kita bercakap tentang kudus, sebenarnya Alkitab mengajar kita bahwa kita adalah dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Called to be saints. Mari saudara kita melihat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Saya baca. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Mari kita melihat petikan ini secara ringkas. Ada 3 perkara yang saya mau kongsikan daripada petikan ini. Yang pertama, gereja Allah, the church of God. Di dalam bahasa Yunani, perkataan gereja adalah ekklesia. Dan yang menariknya, bahwa gereja Allah ini tidak merujuk kepada bangunan, melainkan merujuk kepada kumpulan orang yang percaya kepada Tuhan. Gereja Allah dan kumpulan orang ini adalah milik Tuhan, milik Allah sendiri. The church of God, the church belong to God. Gereja ini milik Tuhan. Yang kedua, kita melihat di sini bahwa gereja ini atau kumpulan orang yang percaya ini dikuduskan dalam Kristus Yesus. Perkataan dikuduskan dalam bahasa Yunani, Higiasmenois, itu memberikan pengertian kepada kita tentang satu tindakan atau satu proses membuat atau menyatakan seseorang atau sesuatu menjadi kudus. Dan dapat kita melihat ini saudara, di dalam pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita dikuduskan di dalam Kristus, dan tindakan proses pengudusan di dalam Kristus ini kita dapat melihat apa yang telah Yesus lakukan untuk kita di atas kayu salib. Saya mau membaca daripada Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi saudara, pengorbanan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sangat penting. Karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita dikuduskan. Yang ketiga saudara, gereja Tuhan ini, yaitu kumpulan orang yang telah dikuduskan dalam Kristus, mereka dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Dan perkataan kudus di dalam bahasa Yunani adalah hagiosis, yang membawa makna atau maksud orang-orang kudus atau dikhususkan. Dan apabila kita membaca surat-surat tulisan Rasul Paulus, kita dapat melihat bahwa perkataan kudus ini atau saints dalam bahasa Inggris ini merupakan satu perkataan atau yang selalu dipakai oleh Rasul Paulus apabila dia berbicara tentang kumpulan orang yang percaya. Dia tidak menggunakan perkataan Kristen, tetapi dia gunakan perkataan kudus. Dan dia gunakan perkataan kudus ini sebanyak 60 kali di dalam tulisannya. Jadi saudara, di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa the saints atau orang-orang kudus ini tidak merujuk kepada orang-orang yang sudah meninggal,
tetapi merujuk pada orang-orang yang masih hidup. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, gereja Tuhan atau gereja Allah adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka percaya apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, mereka dikuduskan, kita dikuduskan di dalam Kristus. Dan kita dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dan oleh sebab itu sebagai orang-orang kudus, kita dipanggil kudus di dalam kehidupan kita. Dipanggil untuk menjadi kudus. Kudus, suci di dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Saya berikan 4 sebab secara ringkas. Yang pertama, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan sebagai orang-orang kudus karena Allah adalah kudus. Saya mau katakan bahwa apabila kita berbicara tentang kudus atau kekudusan, itu bermulai dengan Tuhan. Holiness begins with God. Kekudusan itu bermulai dengan Allah sendiri, Tuhan sendiri. Kita melihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15, 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara, oleh karena Allah atau Tuhan itu kudus, maka kehadirannya itu membawa kekudusan. Kita dapat melihat ini di dalam pembacaan yang pertama dalam kitab Keluaran. Saya hanya mau melihat ayat 5, Keluaran pasal 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, artinya Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Mengapa dan kenapa tanah itu menjadi kudus? Karena kehadiran Tuhan. Tanah menjadi kudus karena Tuhan hadir di tempat itu. Saudara, bukankah Alkitab berkata bahwa kita ini, tubuh kita ini adalah rumah atau bait Allah. Dan Allah tinggal dalam kita melalui rohnya. Saya percaya kekudusan kita bukan karena siapa kita, bukan karena keberadaan kita. Kekudusan kita oleh karena Allah yang kudus itu tinggal di dalam kita. Yang kedua saudara, kita harus hidup dalam kehidupan yang suci, yang kudus karena kita mempunyai warisan masa depan. Future inheritance. Dan warisan masa depan ini bersifat kekal, eternal. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian atau inheritance yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, bagi kita orang-orang kudus, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita melihat ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan padamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu
kebodohan. Dan ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang memanggil kamu. Saudara, warisan masa depan ini menuntut kekudusan hidup kita. Yang ketiga, kita harus hidup di dalam kekudusan karena kedatangan hari Tuhan. Alkitab bercakap tentang kedatangan hari Tuhan, dan kita tidak tahu bila mana hari Tuhan itu datang. 2 Petrus pasal 3, kita akan membaca beberapa ayat. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepatkan kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Dan yang terakhir, sebagai orang-orang yang dipanggil menjadi kudus, kita harus hidup dalam kekudusan karena kita mempunyai destinasi yang kudus dan yang juga bersifat kekal. 2 Petrus pasal 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan the home of the righteous. Bumi yang baru dan langit yang baru ini dikatakan tempat kediaman orang-orang benar. The home of the righteous, di mana terdapat kebenaran. Dan destinasi yang kudus ini, our holy destiny, eternal destiny, adalah surga, saudara. Bukan di bumi ini, di surga. Dan kita dikatakan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa? Sebab di ayat-ayat sebelumnya kita membaca bahwa dunia ini dan segala isinya akan dihancurkan dengan api. Tetapi kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara, mari kita melihat Wahyu pasal 7. Mulai ayat 13 dan seterusnya, yang memberikan kita gambaran tentang kehidupan di surga. Destinasi yang kudus kita. Surga. Mari saudara, Wahyu pasal 7 ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah yang mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi kita sudah memperkatakan lebih awal, melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita dikuduskan. Ayat seterusnya, karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi.
Sebab anak domba yang di tengah-tengah itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, inilah gambaran yang dapat kita melihat dalam firman Tuhan tentang destinasi kita yang kudus, yaitu surga. Dan siapa yang berada di surga? Hanya orang-orang yang telah mencuci jubahnya di dalam darah anak domba. Artinya saudara, kenapa kita harus hidup kudus? Karena di rumah kita yang kekal di surga, hanya orang-orang yang kudus yang layak hidup di surga. Hanya orang-orang yang kudus yang layak masuk surga. Saudara, sebagai kesimpulannya, saya mau kita kembali kepada cerita tentang dua bersaudara yang jahat itu. Abang daripada adik yang meninggal, dia berpikir bahwa uang itu dapat menjadikan adiknya itu kudus. Tapi kita tahu saudara, di dalam Alkitab tiada jumlah uang yang dapat menjadikan kita orang-orang kudus. Kita hanya menjadi kudus karena anugerah Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Kita dikuduskan di dalam Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, sehingga kita dipanggil orang-orang kudus. Selagi kita hidup dalam dunia ini, saudara, cabaran kita adalah untuk hidup dalam kekudusan. Kenapa? Sebab Allah itu kudus. Kita mempunyai warisan masa depan yang bersifat kekal, dan kedatangan hari Tuhan itu kita tidak tahu bila dia datang. Dan yang keempat, karena kita mempunyai destinasi yang kudus, tempat tinggal kita selama-lamanya adalah di surga. Dan hanya orang-orang yang kudus yang boleh masuk dan hidup di surga. Jadi hari ini saudara, hari ini adalah ulang tahun All Saints Cathedral ataupun Cathedral All Saints yang ke-109. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya kepada kita, kepada Cathedral All Saints, dan anugerahnya kita masih dapat merayakan ulang tahun yang ke-109 walaupun kita tidak dapat merayakan secara fisikal di gereja bersama, tetapi kita dapat merayakannya di dalam hati kita. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan ke atas Cathedral All Saints selama 109 tahun. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-109 Cathedral All Saints. Saudara, kita masih lagi di dalam pandemik atau wabah COVID-19 ini. Saya membaca banyak orang yang sudah kekurangan ataupun kehabisan bekalan makanan. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang dijangkiti virus ataupun COVID-19 ini, ada yang meninggal. Saudara, apa yang dibawa oleh COVID-19 adalah penderitaan, kesusahan. Tetapi saya mau mendorong Anda, apapun keadaan kita, apapun cabaran-cabaran kesusahan yang kita lalui, saya mau mendorong Anda dan memberikan kekuatan kepada Anda. Oleh karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk saudara dan saya di atas kayu salib, Dia menguduskan kita. Dan sebagai orang-orang yang kudus, kita juga mempunyai tempat tinggal yang kudus, rumah yang kekal, yang kudus, yang tidak akan
hilang, yang tidak akan lenyap, yang tidak akan hancur, yaitu di surga. Saudara, kesusahan dalam dunia ini tidak akan dapat menandingi dengan kebahagiaan yang kita akan nikmati apabila kita kembali kepada rumah kita yang kekal di surga, di mana tidak ada lagi terik matahari, tidak ada lagi kelaparan, kehausan, tidak ada penderitaan, bahkan tidak ada lagi air mata, karena alam Dia melenyapkan air mata kita. Yesus anak domba itu akan terus memimpin kita ke mata air kehidupan, dan kita akan hidup senang selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saudari. Mari kita berdoa. Biarlah firman-Mu Tuhan akan tinggal dalam hati kami dan memimpin kami dalam kehidupan yang benar dan juga kehidupan yang kudus di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena walaupun kami orang yang berdosa, tapi oleh karena kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu, selagi kami berdosa, Yesus mati untuk kami di atas kayu salib. Dan oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami telah dikuduskan. Dan setiap hari kami terus dikuduskan oleh pekerjaan Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur karena walaupun dalam dunia ini ada banyak kesusahan, penderitaan yang kami hadapi, terutamanya pada waktu-waktu yang mencabar sekarang ini, di mana kami berhadapan dengan wabah COVID-19. Tetapi kami percaya Tuhan, kesusahan di dalam dunia ini tidak akan dapat menandingi kebahagiaan, kesenangan yang akan kami nikmati apabila kami sebagai orang-orang kudus kembali ke rumah Bapa kami yang kekal di surga. Kiranya firman-Mu ini menguatkan iman kami, dan iman kami semakin bertumbuh untuk lebih percaya, lebih setia beribadah kepada-Mu dan melayani Engkau. Dan secara khusus ya Tuhan, pada hari ini juga kami menaikkan segala pujian dan syukur kepada-Mu karena kami menyambut ulang tahun ke-109 Cathedral All Saints. Kami dapat memberikan pujian kepada-Mu pada hari ini karena semuanya oleh karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kesetiaan-Mu, segala berkat-Mu Tuhan yang telah kami terima sebagai sebuah gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiranya Engkau akan terus memimpin dan memberkati Cathedral All Saints dan jemaatnya. Berkati dengan kesehatan yang baik, berkati dengan kecukupan setiap hari. Bahkan yang bersedia Engkau hiburkan, bahkan keperluan gereja kami ya Tuhan juga, khususnya keuangan, Engkau juga akan terus memberkati dan mencukupkan apa yang kami perlukan. Ajarilah kami untuk terus setia kepada-Mu, setia pada firman-Mu, setia untuk melakukan misi yang Engkau telah percayakan kepada kami. Dan sementara kami hidup dalam dunia ini, tolong kami supaya kami senantiasa hidup di dalam kekudusan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama di dalam pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang. Allah benar daripada Allah benar, Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mendengarkan pengumuman gereja. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari. Terima kasih kerana mengikuti kami secara atas talian dalam ibadah minggu pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati anda dimanapun anda bersama-sama dengan kami secara atas talian. Ada beberapa makluman untuk pengetahuan dan tindakan kita bersama-sama. Pertama-tama kita bersyukur kerana pada hari ini kita merayakan ulang tahun katedral kita yang ke-109 tahun. Sebentar anda akan menyaksikan ucapan daripada dekan katedral sempena hari ulang tahun katedral kita. Yang berikutnya, saudari, kita sudah pun memasuki bulan yang ke-11 untuk tahun 2020. Ini bererti kita hanya ada lebih kurang 8 minggu lagi sebelum tahun ini berakhir. Justru kita masih lagi boleh berhubung, kita masih lagi boleh berkomunikasi, kita masih lagi boleh beribadah bersama-sama, walaupun persekutuan sel belia, muda-mudi dan kanak-kanak tidak dapat dijalankan secara fizikal. Saya ambil kesempatan ini untuk mendorong atau menggalakkan anda semua untuk kekal bersama-sama mengikuti persekutuan-persekutuan kita secara atas talian. Kalau anda mungkin baru saja mengikuti kami secara atas talian, sila maklum bahawa sel kanak-kanak diadakan secara atas talian setiap hari Ahad melalui Facebook ataupun saluran YouTube seperti yang tertera. Anda boleh membawa anak-anak untuk mengikuti persekutuan sel secara atas talian setiap Ahad jam 9.30 pagi. Demikian juga untuk pertemuan sel belia. Masih kita adakan secara atas talian setiap hari Ahad menerusi Google Meet 8.30 malam. Apa-apa pertanyaan mengenai pertemuan secara atas talian ini, anda boleh berhubung dengan saudara Mark. Sel muda-mudi kita masih teruskan setiap Sabtu malam, juga menerusi aplikasi Google Meet jam 8 malam. Anda galakkan anak-anak anda untuk tetap mengikuti ibadah-ibadah ataupun persekutuan-persekutuan kita secara tetap setiap minggu. Saudara-saudari, kebaktian penetapan buat masa ini ditangguhkan sementara sehinggalah pemberitahuan selanjutnya dibuat. Saya juga mau ambil kesempatan ini khususnya untuk anda yang barangkali pertama kali bersama dengan kami. Kita menyediakan e-bulletin untuk semua anggota maupun kepada anda yang barangkali pertama kali bersama dengan kami. E-bulletin diedarkan kepada setiap pemimpin sel melalui aplikasi WhatsApp, dan anda juga boleh membuka akaun Facebook All Saints Cathedral untuk mendapatkannya. Di dalam e-bulletin ini kita sertakan pelbagai maklumat dan bahan doa serta garis kasar khotbah dan juga ucapan dekan di muka depan bulletin ini. Dan saudari, di dalam bulletin ini anda juga boleh memperoleh cara-cara bagaimana memberi persembahan dan persepuluhan. Pertama secara atas pemindahan atas talian,
Dan yang kedua, secara aplikasi BUS. Setiap minggu, Padri akan mengirim pautan BUS kepada setiap pemimpin di mana Anda boleh mendapatkannya dan dapatkan pautan tersebut dan Anda akan dibawa terus untuk memasukkan jumlah wang persembahan atau persepuluhan Anda. Yang lain Anda boleh baca sendiri di dalam e-bulletin. Semoga Tuhan memberkati kita dan sila sediakan elemen-elemen perjamuan suci. Kita akan mengadakan perjamuan suci sebentar lagi. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudari di dalam Kristus, khususnya para anggota All Saints Cathedral Kota Kinabalu. Bagi pihak PCC dan staf katedral, kami ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-109 walau di mana jua Anda berada. Sebagai dean Anda, saya sangat berharap agar kita boleh bersama-sama meraihkan Tuhan dan kesetiaannya sebagaimana yang biasa kita lakukan setiap tahun. Gangguan adalah istilah yang menggambarkan kehidupan dan pelayanan kita di tahun 2020. Impak wabak COVID-19 menekankan kebenaran Alkitab bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal pasal 19 ayat 21. Saudara, negara kita sedang melalui satu tempo yang sukar, kalau bukan yang paling sukar dalam sejarah, menunjukkan ketidakstabilan politik, ketidakadilan sosial, krisis ekonomi, dan cabaran toleransi agama. Kemanakah hala tuju kita selanjutnya? Apapun yang terjadi di sekitar kita, mari kita terus memandang kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja dan Allah yang tidak berubah. ESC bukan sahaja berbicara mengenai All Saints Cathedral, tetapi juga mengenai sentiasa dihubungkan dengan Allah, dengan satu sama lain, dan juga dengan realiti di sekitar kita. Apabila kita sentiasa berhubungan dengan Tuhan, maka meskipun seolah-olah Tuhan tidak mengubah situasi, tetapi Dia akan mengubah sudut pandang kita mengenai suatu realiti dari perspektif Tuhan. Yesaya 54 ayat 10 mengatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Terima kasih untuk persekutuan Anda di dalam Injil selama ini. Sekali lagi, kami ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-109 untuk Anda semua. Tetap diberkati dan jaga diri baik-baik. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk semua para dokter dan juga juru rawat yang bertugas di hospital. Kita berdoa untuk mereka yang menghadapi ataupun berhadapan dengan penyakit COVID-19. Kita berdoa untuk ahli-ahli keluarga, mereka yang kehilangan orang-orang yang tersayang. Mari kita berdoa. Yesus, Engkau besar dan berkuasa. Yesus, kami mengaku Engkau adalah gembala kami yang baik. Gembala yang memimpin kami dengan kasih kepada kebenaran. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar. Hanya di dalam Engkau kami mendapat keselamatan. Engkau adalah sumber damai sejahtera, kekuatan dan sukacita kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepada Engkau karena kami menyadari Engkau adalah Tuhan kami yang hidup. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini kami mau membawa semua dokter, juru rawat yang bertugas di hospital, di mana-manapun juga. Kami berdoa dan membawa mereka di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai tangan mereka yang merawat para pesakit. Kami berdoa
Damai sejahtera-Mu ada di dalam hati mereka. Kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga perlindungan-Mu ada pada mereka. Lindungilah mereka dari segala jenis apapun juga penyakit. Berikanlah mereka kesehatan. Kami berdoa juga untuk semua yang berhadapan dengan penyakit COVID-19 pada saat ini, di mana-mana pun mereka berada. Tuhan Yesus, kami berdoa mohon jamaah-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, kami berdoa juga untuk setiap keluarga yang kehilangan orang yang mereka sayangi akibat daripada penyakit COVID-19 ini. Lawatlah mereka, hiburkanlah mereka. Hanya Engkau adalah sumber kekuatan, sukacita, damai sejahtera kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat di atas semua keadaan. Tidak ada keadaan yang tidak Engkau ketahui. Dan di dalam semuanya kami mau bersyukur. Karena di dalam apapun keadaan kami, apapun juga rintangan, cabaran yang kami lalui, Engkau setia bersama kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sentiasa memimpin kami di setiap waktu. Karena Engkau adalah sahabat kami di setiap waktu, sahabat dalam kesukaran kami. Yesus, dalam tangan-Mu kami menyerahkan juga seluruh ahli keluarga kami, semua pemimpin, dan siapapun juga di dalam pemeliharaan, di dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama, Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Kerana demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberinya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh kerana itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai sejahtera, damai dengan semua manusia. Bersama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya kami dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita, Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamai dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian,
Kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu dan beserta kamu juga. Marilah kita berselamat di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita, selalunya dan di mana-mana sahaja, mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur, sebab perjanjian mulia akan pengharapan panggilan yang Engkau nyatakan melalui kehidupan orang-orang salih-Mu, dan menurut teladan mereka sambil dikuatkan oleh persekutuannya, kami ikut dengan tekun perlombaan yang ada di depan kami, dan beserta mereka menerima mahkota kemuliaan yang cahayanya tidak akan padam. Sebab itu, kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu bersama, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Mari kita berdoa. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami di surga. Sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama kita isyaratkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan anak domba.
Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Sekarang Anda boleh membahagikan roti dan air anggur kepada anggota keluarga Anda yang telah ditetapkan. Di hadapan takhta Anak Domba, umat yang telah diselamatkan dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa, mengagungkan nama Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi Anak Domba. Hikmat, syukur, hormat, maha kuasa kuat, miliknya selamanya. Anak Domba Allah bertakhta, Kau Alfa dan Omega. Agung ajaib Kau yang berkuasa sampai selama-lamanya. Di hadapan takhta Anak Domba, umat yang telah diselamatkan dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa, mengagungkan nama Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi Anak Domba. Hikmat, syukur, hormat, maha kuasa kuat, milik
Saudara-saudari, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Santosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus mengangkat pujian syukur kita bagi Tuhan kita.